teman-teman semua, kembali bersama Bonce di channel Bonce Dropshipping. Kali ini aku bakal berbagi dengan teman-teman semua bagaimana cara aku memilih produk online yang untuk kita jual. Nah, aku selalu biasanya melakukan observasi produk sebelum produk itu aku jual. Aku selalu menggunakan marketing tools atau menggunakan Google Trends, di mana aku bisa melihat nantinya produk apa sih yang lagi tren di pasaran sekarang ini. Nah, khususnya aku sih pelaku dropshipping dari luar, karena produk aku itu nggak masuk ke Indonesia teman-teman ya, maaf sebelumnya ya. Jadi aku hanya berjualan di luar negeri saja. Kalau untuk Indonesia, aku belum pernah mencoba menjual produkku di Indonesia, karena market yang biasa aku jual itu ada di US, Eropa, dan Asia, kecuali di Indonesia. Biasanya kalau kayak di Indonesia itu gimana ya, aku belum pernah sama sekali gitu kan, bukan biasanya sih ininya. Tapi kalau untuk produkku masuk di luar dari Indonesia itu biasanya ada di kayak Filipina, kemudian Malaysia ataupun Thailand gitu kan. Nah, aku biasanya selalu observasi produk-produk yang unik, yang produk-produk yang cepat diterima di pasaran mereka. Dan aku selalu mencari apa sih yang mereka butuhkan dan apa sih yang mereka tertarik. Nah, dari Google Keyword atau Google Tools itu aku bisa mencari niche-niche yang bakal aku butuhkan. Kemudian dari niche tersebut nanti aku melihat dari kompetitorku, siapa aja sih kompetitorku gitu kan. Memang sih kalau kita berjualan secara online itu pasti bakal banyak banget kompetitor yang bakal kita hadapi ya. Khususnya online shop yang besar seperti kayak Amazon, eBay, kemudian AliExpress dan jenis lainnya yang sudah mengglobal dari dahulunya. Sedangkan kita selaku pemula gitu kan, jadi sangat sulit untuk bersaing dengan mereka, terkecuali kalau kita memang bisa melihat jenis pasar dan produk apa yang konsumen butuhkan. Dan ini juga salah satu cara aku, yaitu aku selalu melihat dari pangsa pasar yang kecil, karena pasar dari global market itu kan sangat luas banget. Dan kelebihannya itu aku memiliki website sendiri. Nah, untuk teman-teman juga bisa melihat website aku ada di sini nih. Ini dia. Nah, teman-teman juga bisa melihat produk-produk yang aku jual. Nah, di sini itu aku selalu menargetkan konsumen-konsumen yang sangat salah ngomong nih. Maksudnya aku selalu menargetkan konsumen-konsumen yang berpotensi untuk mampir ke dalam online store yang aku punya gitu kan. Nah, kemudian dan aku juga selalu memberikan follow up terhadap konsumenku atau pelangganku yang sudah membeli produkku sebelumnya. Karena buat aku follow up itu bisa juga mendatangkan traffic atau mendatangkan suatu feedback juga dari konsumen ya. Karena terkadang konsumen apabila kita memberikan feedback, kita tanya bagaimana sih produknya, seperti apa sih kualitasnya. Nah, dari sana juga aku bisa mengetahui, oh ini loh ternyata kekurangan produkku, oh ini loh ternyata kelebihan dari produk yang aku jual gitu. Kemudian dari sana juga aku bisa menentukan produk apa sih yang bakal aku jual untuk kedepannya. Nah, sekaligus aku juga sharing sama konsumen dan pelanggan-pelangganku di luaran sana, dan mereka juga memberikan feedback yang bagus kok untuk aku sendiri. Kadang kan mereka chatting ke aku gitu, ini gimana ya produknya ya, dan ini seperti apa ya gitu kan, bisa nggak kalau menyediakan produknya seperti ini gitu kan, atau berdasarkan kebutuhan yang mereka request ke aku gitu ya. Nah, jadi dari satu pelanggan ke pelanggan lainnya itu aku selalu open terhadap mereka, dan terkadang pun ada yang mampir ke online store-nya aku gitu kan, mereka cuma tanya-tanya doang. Jadi aku selalu memberikan feedback yang cepat kepada mereka, karena aku selalu mengejar apa sih produk yang bagus nantinya untuk aku jual ke depannya gitu kan. Dengan begitu otomatis kan konsumen itu terdapat jalinan emosional ke aku gitu. Jadi dengan adanya ikatan emosional antara konsumen tersebut ke aku lebih mudah untuk bertanya kepada mereka, mereka maunya apa, produknya apa, dan jenis untuk kualitas harganya yang seperti apa, tergantung dengan kemampuan daya belinya mereka gitu kan. Nah, dari sini
aku tidak begitu sulit untuk menentukan jenis produk online apa sih yang bakal aku jual, karena aku sudah memiliki pelanggan-pelangganku sebelumnya gitu kan. Tetapi apabila aku menemui pelanggan baru yang pertama kali mampir ke dalam online store aku, dan mereka banyak bertanya juga dari sisi harga, kualitas barang, kecepatan pengiriman, kemudian banyak hal yang mereka tanyakan kepada aku selalu open mind terhadap mereka. Jadi aku jelaskan, "Eh, ini loh barangnya, ini loh produknya, dan harganya segini. Untuk pengiriman ke sana pun memakan waktu tempo sekian hari," gitu kan. Dan terkadang juga mereka bertanya, bagaimana sih misalkan kalau ada permasalahan atau apa-apa. Ya udah, aku langsung respon dengan pengalaman yang aku punya gitu kan. Nah, jadi berhubungan juga dengan jenis produk apa sih yang bakal kita jual, karena setiap pelanggan yang datang ke kita, baik pelanggan lama ataupun baru, itu bakal bertanya, mereka tanya jenis apa yang produk baru yang kita jual gitu kan. Kemudian dari sisi harga, tentunya kan ini terjalin ketika kita sudah memiliki ikatan emosional terhadap uh, konsumen kita ya, atau pelanggan kita yang sudah membeli sebelumnya. Tetapi apabila konsumen itu belum uh, pernah mampir ataupun baru kali itu mampir ke dalam online store kita, wajib buat aku itu follow up kepada mereka. Karena apa? Kita tidak tahu kebutuhan apa yang mereka butuhkan kalau kita tidak tanya ke mereka apa yang mereka butuhkan gitu kan. Nah, kalau kita mengetahui apa yang mereka butuhkan, otomatis kita bisa menyediakan kebutuhan atau keperluan yang akan mereka butuhkan. Dengan itu kita sudah mendapatkan keywordnya atau kata kuncinya. Oh iya, pelanggan ini butuhnya ini. Dan kita juga melakukan observasi lainnya atau market research lainnya ya, secara online ataupun offline. Karena kan sekarang sudah global, jadi kita bisa chatting ataupun kita bisa masuk ke dalam grup bisnis di mana orang-orang memberikan pengetahuan lebih, ataupun mereka banyak mencari apa sih mereka butuhkan gitu kan. Nah, tidak begitu sulit sih untuk melakukan hal ini apabila kita selalu mencoba dan mencoba. Intinya satu, kita selalu open mind terhadap pelanggan baru kita, dan kita juga harus open mind terhadap calon pembeli, karena kita bisa menentukan barang dagangan kita itu, kalau menurut aku sendiri ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, bukan kata siapa-siapa tapi kata aku sendiri ya, kita bisa mengetahui lebih ketika kita sharing ataupun chat sama mereka, ataupun berkomunikasi intens dengan calon pelanggan kita ataupun pelanggan-pelanggan yang sudah membeli produk online shop kita. Jadi kita lebih mudah mengetahui kedepannya produk apa sih yang bakal kita jual. Karena ini adalah tips aku sendiri ya, bagaimana aku menjalankan dropshipping ini. Bisa dibilang aku sudah menjalankan dropshipping ini 4 tahun ya, tapi untuk hasilnya sendiri ya alhamdulillah banget gitu kan. Dan ini aku sharing untuk teman-teman semuanya gitu kan. Karena kemarin itu banyak yang DM aku, gimana sih caranya biar kita bisa nentuin produk, gimana sih biar online shop kita itu cepat dilirik gitu kan, agar produk kita itu laku dijual gitu kan. Jadi ya udah, aku berinisiatif buat vlog ini aja gitu kan. Oh ya udah, gini nih aku share seperti ini sih cara-cara aku gitu kan. Karena kalau untuk mengikuti cara-cara yang di luar sana, mungkin teman-teman semuanya agak susah atau gimana kan, mungkin ada kendala waktu atau apa-apa, aku juga nggak tahu. Tapi di sini aku mencoba untuk sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku. Oke teman-teman semuanya, itulah cara dan pengalaman aku dalam menentukan produk online yang untuk dijual. Nah, untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan nyalakan tombol subscribe, kemudian like dan komen agar nggak ketinggalan tips dropshipping dari Boncekmu. Terima kasih.